Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah. Kita sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan permisalan hidayah bagaikan api dan air. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah katakan permisalan mereka, yaitu orang-orang kufar, orang-orang munafik ini bagaikan orang-orang yang meminta api. Dan ketika api tersebut telah menerangi sekitar mereka, dhahaballahu binurihim, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala hilangkan cahaya yang terdapat pada api tersebut. Wa tarakahum fi zulumat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggalkan mereka di dalam zulumat, dalam kegelapan demi kegelapan. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran hanya ada satu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dhahaballahu binurihim. Ya, nur adalah bentuk dari mufrad, sedangkan jamak dari nur adalah anwar. Allah katakan dhahaballahu binurihim. Allah tinggalkan mereka, Allah hilangkan cahaya dari mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran hanya ada satu. Wa tarakahum fi zulumat, dan Allah biarkan mereka dalam zulumat, kegelapan demi kegelapan, dan zulumat menggunakan lafaz jamak. Dan ini menunjukkan bahwasanya jalan kesesatan, jalan kebatilan itu teramat sangat banyak. Wa tarakahum fi zulumat, para ulama menjelaskan yaitu kegelapan. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan kekufuran mereka. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan kemunafikan mereka. Allah tinggalkan mereka di dalam kemaksiatan demi kemaksiatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan zulumat, wa tarakahum fi zulumat. Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan demi kegelapan sebagai balasan terhadap apa yang telah dahulu mereka lakukan di dunia. Mereka di dunia, mereka pura-pura masuk dalam agama Islam. Mereka ingin menipu kaum muslimin. Mereka ingin menipu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Wa tarakahum fi zulumat. Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggalkan mereka
di dalam kegelapan, la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang mana yang namanya kegelapan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada yang namanya cahaya. Sedangkan seseorang apabila ingin melihat, maka ini membutuhkan alat bantu. Apa bantuannya? Yaitu cahaya. Ya, apabila tidak ada cahaya, baik itu tidak ada cahaya matahari kah, atau tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bulan, maka manusia tidak bisa melihat. Ya, manusia lemah, melihat saja butuh bantuan cahaya. Dan ketika Allah Ta'ala cabut cahaya dari mereka, Allah padamkan cahaya yang terdapat pada api tersebut. Akhirnya la yubsirun, mereka pun tidak dapat melihat, kata Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Mereka tidak dapat mengambil hidayah. Mereka tidak dapat melihat kebenaran. Hal ini dikarenakan hati mereka telah gelap gulita. Bahkan terkadang mereka melihat kebenaran adalah sesuatu yang salah, atau mereka melihat sesuatu yang batil, yang salah, yang sesat adalah kebenaran. Dan ini tidak lain dikarenakan dosa demi dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa tarakahum fi zulumati la yubsirun, kata Allah Ta'ala. Allah tinggalkan mereka di atas kegelapan, di dalam kegelapan demi kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian Allah Ta'ala katakan, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah katakan, ya mereka summun, ya tuli, bukmun, bisu, umyun, dan mereka buta, kata Allah Ta'ala. Ini orang-orang kufar, orang-orang munafik tersebut, mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. La yarji'un, ya, sehingga mereka tidak dapat kembali. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, memberkahi ana dan antum semuanya. Allah Ta'ala katakan summum, mereka tuli, mereka tidak bisa mendengar. Apakah kita katakan tidak mendengar di sini adalah mereka ya conge, atau mereka tuli? Apanya yang tuli? Apakah telinganya tuli? Jawabannya adalah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan mereka tuli terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka tidak dapat mendengar. Tuli adalah orang tidak dapat mendengar. Apa yang tidak dapat mereka dengarkan? Tidak dapat mendengarkan firman Allah Ta'ala. Tidak dapat mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tidak dapat mendengarkan penjelasan para rasul. Mereka tidak dapat mendengar peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala berikan, janji-janji yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Summum, kata Allah Ta'ala, mereka tuli. Dan lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, seringkali Allah Ta'ala mendahulukan pendengaran. Ayat ini Allah Ta'ala katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, kemudian bisu, dan mereka buta. Ya, Allah Ta'ala mendahulukan pendengaran. Pada ayat yang lain dalam Quran surah Sajadah misalnya, Allah Ta'ala katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala jadikan mereka mendengar, kemudian melihat dan berpikir. Akan tapi sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Ya. Allah Ta'ala jadikan mereka apa? As-sam', mendengar pertama kali. Kemudian baru setelah itu melihat. Ya, kemudian baru ya af'idah, ya, fuad, hati. Yang mana dengan hati-hati tersebut mereka berpikir. Ya, dengan kolbu-kolbu tersebut mereka berpikir.
Nah, di sini Allah Taala kembali mendahulukan apa? Pendengaran. Ya. Dan di sini menunjukkan isyarat jamaah yang dimuliakan Allah Taala, isyarat yang Allah Taala berikan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya menuntut ilmu itu yang paling utama adalah dengan pendengaran. Ini yang paling utama adalah dengan mendengar. Kita lihat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah Rasul yang mulia SAW bisa baca? Tidak bisa baca. Ya. Rasul bisa nulis tidak? Tidak bisa nulis. Ya, Rasul yang mulia SAW belajar dari malaikat Jibril dengan apa? Dengan mendengarkan pertama-tama. Ya, dengan mendengarkan. Ya, mendengarkan ayat Allah Taala. Ya, bahkan Rasul yang mulia SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW setelah itu bisa membaca, bisa nulis. Akan tapi sebagian yang lainnya mengatakan sampai meninggal Rasul tercinta Muhammad SAW tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan ini pendapat yang insya Allah yang rajih adalah pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang ana pilih. Kenapa ini jadi bantahan? Ya, bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah bikinan Muhammad SAW. Bagaimana bisa Muhammad SAW bikin Al-Quran? Sedangkan baca saja tidak bisa. Sedangkan nulis saja beliau SAW tidak bisa. Ya, sebagian orang-orang kufar mengatakan bahwasanya ya Rasulullah SAW ini mengambil apa yang ada dalam Al-Quran itu dari kitab-kitab terdahulu, dari Injil, dari Taurat. Ya, Rasulullah baca, kemudian dirangkum jadi Al-Quran. Rasulullah pelajari, baca. Jadi ini terbantah. Kenapa? Karena Rasul yang mulia SAW ummi. Apa itu ummi? Tidak dapat baca, tidak dapat menulis, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia ya sewaktu masih janin itu terlebih dahulu mendengar apa? Melihat. Mendengar dahulu. Belum bisa dia berpikir, belum bisa dia berbicara, belum bisa dia melihat. Masih dalam perut ibunya dia sudah dapat mendengar. Ya, dan ini diakui oleh para atibba, para ya dokter-dokter mengatakan bahwasanya pada umur sekian bulan dalam kandungan itu bayi sudah bisa mendengarkan pembicaraan orang tuanya. Udah bisa mendengarkan. Ya, kemudian nanti udah lahir di atas muka bumi, baru mereka bisa melihat. Kemudian setelah itu ya baru bisa berpikir. Ya, itu pun udah besar nanti baru bisa berpikir, udah dapat membedakan yang mana yang baik dan benar. Ya. Akan tapi pertama-tama mereka mendengarkan terlebih dahulu. Ya. Allah Taala katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah Taala yang telah menjadikan kalian mendengar, kemudian melihat, kemudian memiliki hati untuk berpikir, memiliki kolbu ya untuk berpikir. Akan tapi sedikit sekali dari kalian yang bersyukur kepada Allah Taala. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya. Mendengar itu penting sekali. Makanya kita harus ya perhatikan apa yang kita dengarkan. Apa yang kita dengarkan juga kepada anak-anak kita. Ini harus benar-benar kita perhatikan sejak kecil. Kalau dari janin saja udah didengarkan dangdut, ya, mau jadi apa sudah besarnya? Dari kecil, dari janin, bapaknya dangdutan terus, ibunya dangdutan terus. Ya, tidak dibacakan Al-Quran anak-anaknya. Lalu bagaimana mengharapkan anak ini dapat menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Taala? Begitu juga dengan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apakah semua para sahabat bisa membaca? Tidak, jemaah. Tidak semua sahabat bisa baca. Tidak semua sahabat bisa menulis. Tapi dari mana mereka mendapatkan ilmu? Dari mendengar. Ya, dari mendengarkan penjelasan Nabi yang mulia SAW. Mereka dengar baik-baik. Ya. Bahkan ya, para sahabat itu kalau dalam majelis Nabi yang mulia SAW khusyuk sekali. Ya, khusyuk. Ya. Sampai-sampai disebutkan ya bagaikan ada burung di atas kepala mereka.
Ya, saking khusyuknya mereka tersebut. Ya, mendengarkan ayat-ayat Allah Taala dibacakan, mendengarkan peringatan-peringatan dari Nabi tercinta Muhammad SAW. Mereka dengarkan baik-baik, benar-benar mereka dengarkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu yang paling utama adalah dengan mendengarkan. Ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya yang paling utama dalam menuntut ilmu itu mendengarkan terlebih dahulu. Dengarkan. Oleh sebab itu, thariqah untuk mengajarkan anak pun yang paling baik adalah dengan mendengarkan kepada mereka. Ditarbiyah anak tersebut dengan apa? Dengan mendengarkan ayat Allah Taala. Ya, pengajaran yang pertama adalah dengan cara mendengarkan. Dengarkan murattal Al-Quranul Karim, dengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, didengarkan kepada mereka. Ya, bahkan ya untuk ya mengajarkan anak Al-Quran, seorang yang ingin anaknya hafal Al-Quran misalnya, cukup misalnya dengan mendengarkan Al-Quran. Dan betapa banyak jamaah yang melihat Allah Taala, anak tersebut belum pandai baca Al-Quran, ternyata dia sudah hafal terlebih dahulu Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran, baca Al-Fatihah misalnya, anak-anak banyak yang sudah hafal. Apakah dia sudah bisa baca Iqra, sudah bisa baca Al-Quran? Belum bisa baca, tapi sudah hafal. Ya, kenapa? Karena sering didengarkan, sering dengar orang tuanya baca, sering dengar abinya baca, dengar uminya baca, dengar kakak-kakaknya, abangnya membaca Al-Quran. Akhirnya mereka pun menjadi hafal, ya, dengan mendengarkan terlebih dahulu. Ya, begitu juga dengan belajar bahasa. Antum ingin belajar bahasa apa? Belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab penting sekali. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Bagaimana thariqah yang terbaik mempelajari bahasa? Apakah langsung belajar kaidah? Langsung belajar nahwu, langsung belajar sorof? Ya, membentuk jumlah mufidah? Jawabannya tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah thariqah yang keliru dalam mempelajari bahasa. Bahkan di antara sebab seorang itu ya jauh dari bahasa, menganggap bahasa Arab itu sulit adalah karena mereka salah dalam metode pembelajaran bahasa. Mereka belajar bahasa Arab langsung belajar nahwu, langsung belajar sorof, padahal tidak punya bekal. Makanya yang pertama kali adalah memahami, mendengarkan terlebih dahulu, maharat istima'. Ya, skill dalam mendengarkan. Perbanyak dengarkan syekh, perbanyak mendengarkan orang-orang bicara dengan bahasa Arab. Dengarkan saja terlebih dahulu. Sama seperti anak-anak yang sedang belajar bicara, anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih ya usia berapa bulan, 1 tahun, mereka belum bisa bicara. Ya, apakah langsung dikasih pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tentu tidak, jamaah. Ya, bagaimana cara orang tuanya mendidik anak agar bisa berbicara tersebut adalah dengan ya mengajak dia komunikasi, diajak ngobrol anak tersebut. Dek, udah makan belum, Dek? Mau minum gak, Dek? Diajak ngomong anak tersebut. Padahal anak itu paham enggak? Belum paham. Ya, terkadang anak itu belum paham, akan tapi terus diajak bicara. Kenapa? Biar melatih anak tersebut mendengarkan bahasa orang tuanya. Ya, seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar bahasa pun harus ya mendengar terlebih dahulu. Ya, perbanyak mendengar. Sebagian penuntut ilmu ini suka ya terburu-buru dalam belajar, tidak sabar belajar. Maunya langsung apa? Langsung bisa baca kitab. Subhanallah. Ya, kenapa? Biar nanti bisa baca kitab, bisa terjemahkan. Habis terjemahkan apa? Bisa jadi ustadz langsung. Ya, ngisi kajian. Ya, modalnya apa? Bisa baca kitab. Ya. Akhirnya sewaktu diajak syekh ngomong tidak bisa, dengar penjelasan syekh tidak paham. Ya, tadi niatnya hanya untuk bisa baca kitab saja. Ya, akhirnya ya konsekuensinya yang sudah bisa baca seperti ini biasanya susah untuk dapat bicara. Ya, susah untuk dapat mendengarkan, tidak paham. Nah, kemudian nanti sudah bisa baca kitab, baru menafsirkan kitabnya sendiri. Ya, sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya, nasallahu salamata wal afiyah. Ya, ini bahaya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dikarenakan mendengar ini sebenarnya sulit. Ya. Sepertinya mudah. Akan tapi ternyata mendengar itu sulit. Orang banyak bisa bicara, tapi tidak bisa untuk mendengarkan. Siap dia suruh bicara setengah jam, 1 jam kuat. Disuruh mendengarkan, tidak tahan. Ya. Dengarkan nasihat, tidak mau. Dinasihati, marah. Ya. Tapi kalau dia ngomong, jago, subhanallah. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Padahal Allah tabaraka wa taala sering ya mendahulukan mendengar ya daripada berbicara. Dengarkan dulu baik-baik. Ya, terkadang orang belum selesai penjelasan tersebut sudah dipotong. Ya, udah mau bicara saja. Akhirnya salah dalam memahami. Allah tabaraka wa taala katakan Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka tuli kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian bukmun, ya mereka buta. Ya mereka tuli, kemudian mereka bisu, bukmun afwan, kemudian dan mereka ya buta. Ya, tidak dapat melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan mereka bisu. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan mereka ya tidak bisa mengucapkan ayat Allah tabaraka wa taala. Ya, summum bukmun umyun. Mereka tuli. Kata Allah tabaraka wa taala, summun, ya mereka tuli, bukmun, ya mereka bisu, umyun, dan mereka buta. Ya. Tuli, mereka tidak bisa mendengar ayat Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian mereka bisu. Allah tabaraka wa taala jadikan mereka sulit sekali untuk mengucapkan ayat Allah tabaraka wa taala. Untuk baca Quran susahnya minta ampun. Kelu lidahnya, ya. Kadang, ya, sampai untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala saja tidak bisa. Ada orang seperti itu, ada jamaah. Ya, untuk berzikir, ya, mengucapkan la ilaha illallah berat lisan mereka. Ya, la ilaha illallah. Kita lihat orang-orang yang baru masuk Islam biasanya. Ya, mereka baru mau belajar agama Islam. Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka hidayah Islam. Ya, susah lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Allah tabaraka wa taala berikan kemudahan. Akan tapi di sana ada orang-orang muslim yang dia dari lahir Islam, akan tapi untuk menyebutkan la ilaha illallah beratnya minta ampun. Ya, susah untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Susah untuk menyebut nama-nama Allah tabaraka wa taala. Bahkan terkadang untuk mengatakan Allah itu susah. Mereka tidak mau untuk mengucapkan kata Allah, mereka ganti dengan Tuhan. Tuhan katakan seperti ini. Berat lisannya untuk mengatakan Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan kelu lisan-lisan mereka. Ya. Kenapa hal ini? Dikarenakan hati yang telah tertutupi, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, hati yang sudah ya hitam dengan dosa dan dengan maksiat. Dikarenakan dosa demi dosa yang dia kerjakan. Dikarenakan kemaksiatan demi kemaksiatan yang senantiasa dia ulang-ulang, dia kerjakan terus kemaksiatan tersebut, sehingga menjadikan lisannya pun untuk mengucapkan nama-nama Allah, untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, untuk membaca Al-Qur'anul Karim jadi berat, ya, jadi sulit. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Allah tabaraka wa taala katakan summum bukmun umyun. Ya, mereka tuli, kemudian ya bukmun mereka bisu, dan umyun mereka buta. Ya. Yang dimaksud dengan buta di sini adalah ya, mereka Allah tabaraka wa taala jadikan mata hati mereka buta. Mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan ya, buta pada hati ini jauh lebih berbahaya, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Orang tidak bisa melihat di dunia, matanya yang buta, mereka masih bisa melihat kebenaran. Betapa banyak
para ulama yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mata mereka buta. Ya, kita lihat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, Syekh bin Baz adalah seorang yang tidak bisa melihat, buta. Tapi bagaimana dia bisa melihat kebenaran? Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan ya hatinya tajam melihat kebenaran. Yang jadi masalah adalah orang yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan buta mata hatinya. Ini yang masalah, sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Bahkan yang lebih parah adalah mereka lihat kebenaran dengan kebatilan, kebatilan lihat kebenaran. Ini mereka yang hatinya telah terbalik, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bukan lagi buta, ini sudah terbalik. Ya, hati-hati mereka. Allah tabaraka wa ta'ala katakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, kemudian mereka bisu, dan mereka buta, fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak dapat ya kembali, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, mereka tidak dapat kembali, tidak bisa kembali menggapai hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tidak bisa lagi untuk ya kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Mendengar tidak bisa, ya, melihat tidak bisa, ya, bicara tidak bisa. Bagaimana mereka bisa kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana jalan hidayah bagi mereka? Tidak bisa mereka mendapatkan jalan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Telinganya telah ditutup oleh Allah tabaraka wa ta'ala, lisannya telah dikeluhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, matanya ditutup oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, sehingga dia tidak bisa kembali ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang-orang kufar tersebut. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala katakan au kasayyibin minas sama'i fihi zulumat, atau seperti soib, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang pertama adalah Allah tabaraka wa ta'ala katakan hidayah itu bagaikan api, cahaya yang terdapat pada api tersebut. Kemudian yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala katakan au kasayyibin, ya, atau seperti air hujan. Soib artinya adalah air hujan. Ya, makanya dalam hadis Nabi yang mulia SAW mengajarkan doa ketika turun hujan seperti apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Sayyib, ya, sayyib itu artinya hujan. Allah tabaraka wa ta'ala berikan perumpamaan wahyu itu, hidayah tersebut yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan wahyu ini kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan air hujan. Ini adalah perumpamaan yang kedua. Air hujan ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ini memiliki begitu banyak manfaat. Sebagaimana halnya wahyu juga memiliki begitu banyak sekali manfaat. Allah kabarkan au kasayyibin minas sama. Hidayah itu bagaikan air hujan, ya, air yang turun dari langit, itu air hujan tadi. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengabarkan bahwasanya inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kamathal ghaith asabal arda. Sungguhnya, kata Nabi tercinta Muhammad SAW, apa yang aku diutus dengannya, yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, minal huda wal ilm, dari hidayah dan ilmu itu, kata Nabi yang mulia SAW, kamathalil ghaith, bagaikan apa? Ghaith, bagaikan air hujan. Asabal arda, yang menimpa bumi, bagaikan air hujan yang menimpa tanah, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya hidayah itu bagaikan apa? Air hujan. Ya, hidayah dan ilmu itu bagaikan air hujan yang menimpa bumi, menimpa permukaan bumi, menimpa tanah. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,
Hidayah tersebut yang menimpa permukaan bumi, menimpa tanah, air hujan, ini akan tergantung juga kepada keadaan tanahnya. Air yang jatuh ke permukaan tanah yang gembur, yang bagus, apa yang terjadi? Maka akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang baik. Kalau tanahnya ya rajin dicangkul, ya kan, digemburkan, ya, maka yang terjadi adalah diletakkan tanaman apapun di sana tumbuh enggak? Tumbuh subur, subhanallah. Kalau kena air hujan. Berbeda halnya dengan ya tanah yang gersang, ya, tanah yang tandus, tanah yang buruk. Apa yang terjadi apabila diguyur dengan air hujan? Yang terjadi adalah longsor, ya, bisa longsor, bisa banjir. Ya. Padahal air hujannya sama tidak? Airnya sama, jamaah. Yang jadi masalah adalah apa? Tanah yang menerima air ini yang berbeda-beda keadaannya. Ada tanah yang gembur, ya bagus, ada tanah yang gersang, ya ada tanah yang gambut misalnya. Ya, berbeda-beda keadaan tanah tersebut. Begitu juga halnya dengan hati-hati manusia yang menerima wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menerima hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nabi yang mulia SAW memberikan perumpamaan hidayah itu bagaikan apa? Air hujan. Ya, sedangkan tanah ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, bumi itu bagaikan hati. Artinya, sewaktu datang hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang ilmu yang ditunjukkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW, ya, dalil udah jelas sekali. Ini hidayah, hidayatul bayan. Maka apakah semua orang dapat mengambilnya? Jawabannya belum tentu. Tergantung dengan permukaan tanah tadi. Tergantung dengan keadaan kolbu, ya, tergantung dengan keadaan hati-hati mereka. Bagaikan tanah yang menerima air hujan. Semuanya dapat memang mendengarkan, ya, mendapatkan curahan air hujan tersebut, akan tapi tidak semuanya dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik buahnya, yang subur, tidak. Ya. Begitu juga dengan hidayah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Banyak orang yang mendengarkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ya pengajian-pengajian, mendengarkan kuliah subuh, siraman rohani, ya subhanallah. Akan tapi ternyata semuanya itu tidak memberikan maslahat bagi keimanan mereka, tidak menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya yang bermasalah. Kalau hatinya bagus, maka bagaikan tanah yang gembur tadi. Kalau hatinya sehat, maka kalau diberi ya tanaman-tanaman yang bagus, ya diberi siraman-siraman rohani, disampaikan kepadanya ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini akan menjadikan ya hati tersebut menjadi hidup. Hati tersebut menjadi bahagia, semakin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin rindu bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sadar, ya Allah, hidup dunia tidak ada apa-apanya, sakit ternyata. Tidak dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk menumpuk dunia. Dia bekerja secukupnya. Lihat bagaimana Syekh Albani rahimahullah ta'ala anhu. Ya, berapa jam, betulkan jam kerja. Ya, kerja betulkan jam. Satu hari berapa jam? Setengah jam, 1 jam. Selebihnya apa? Di perpustakaan 15 jam. Subhanallah. Ya, belajar, nuntut ilmu. Cari nafkah, wajib cari nafkah. Ya, tapi tidak habis waktunya hanya untuk dunia. Ya, kadang ada orang yang diperbudak dengan dunia. Pergi pagi, ya. Bahkan anak-anak belum bangun tidur udah pergi. Sebelum subuh udah pergi kantor. Ya, kapan dia sholatnya gitu kan.
nanti pulangnya malam, malam ngambil lembur lagi. Subhanallah, habis waktunya untuk dunia. Dan begitu-begitu saja kehidupan mereka. Ya, tidak kekayaan mereka mengalahkan kekayaan Qarun. Subhanallah. Tidak kekuasaan mereka mengalahkan kekuasaannya Namrud. Ya, inilah dunia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dibutakan dengan dunia, menjadi budak-budak dunia. Ini hatinya telah mati. Orang-orang yang beriman hatinya hidup, mendapatkan hidayah, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar, oh ini kehidupan dunia fana. Ya, kita bekerja secukupnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari ma'isyah, menafkahkan ya istri kita, memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Ini wajib hukumnya. Jangan salah. Jangan nanti di rumah minta-minta sama manusia. Ini nanti orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suka minta-minta, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti pada hari kiamat hilang wajahnya. Ya, hilang mukanya, dagingnya hilang. Ya, dibangkitkan pada hari kiamat, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Suka minta-minta. Ya. Bekerja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dibutakan menjadi budak dunia, jangan. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan Maliki Yaumiddin. Dia baca setiap hari dalam salatnya, dalam surah Al-Fatihah. Allah katakan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik atau raja pada hari kiamat. Dia ingat, oh ada nanti hari kiamat, ada hari pembalasan, ada hari akhir. Dan tidak lama hidup ini, artinya pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati-hati mereka, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang bergetar hatinya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumat, atau bagaikan air hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Minas sama, au kasayyibin minas sama fihi zulumat, yang ya di dalamnya terdapat zulumat. Ya, apa itu zulumat? Kegelapan demi kegelapan. Yang dimaksud dengan kegelapan di sini, kata para ulama, adalah kekafiran. Ya. Namun sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zulumat, ya zulumat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumat. Yang dimaksud dengan zulumat pada ayat ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Apa sih yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat? Ya, ayat-ayat mutasyabihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang dia sulit untuk difahami. Ya, ayat-ayat yang sulit untuk difahami kecuali oleh para ulama, ya orang-orang alim, orang-orang yang memiliki Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah berupa ilmu, mereka yang faham ya ayat-ayat mutasyabihat ini. Jadi di Al-Qur'an itu ada ayat namanya muhkamat, ada yang mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil." Wa ibtigha' al-fitnah wa ya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Imran, ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Imran ayat ke-7. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, Dia Allah Subhanahu wa taala huwallazi anzala 'alaikal kitab, yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Minhu ayatum muhkamat, yang pada Al-Qur'an tersebut terdapat ayat-ayat yang
muhkamat. Hunna ummul kitab. Dan ini adalah ummul kitab, ayat-ayat muhkamat tersebut. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya selain muhkamat tadi adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, jadi di Al-Quran itu ada ayat yang namanya ayat muhkamat, ada yang namanya ayat mutasyabihat. Adapun kata Allah tabaraka wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang yang ada masalah pada kolbu-kolbu mereka, ada penyakit pada hati-hati mereka, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ya. Orang-orang yang di dalam hatinya ini ada penyakit, maka mereka senantiasa mengambil ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, mereka bawa ayat-ayat mutasyabihat untuk apa? Untuk menjadi fitnah dan untuk mentakwil-takwilnya. Ini orang-orang yang ada penyakit dalam hati-hati mereka. Ya, makanya kita dapati jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, banyak sekali manusia yang tergelincir. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya, mereka yang terkena syubhat. Dikarenakan apa? Mendengarkan ya dai-dai yang mereka membawakan ayat-ayat mutasyabihat yang bertujuan untuk apa? Untuk melegalkan kesalahan mereka, ya, melegalkan kebid'ahan mereka. Mereka bawa ayat-ayat mutasyabihat, ya. Contoh misalnya ayat-ayat mutasyabihat, ya, ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang sulit untuk difahami. Ya, contoh misalnya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, alif lam mim, ini ayat sebagian menjelaskan bahwa ini adalah ayat mutasyabihat. Ya, kemudian juga Yasin. Ya. Sebagian orang serampangan dalam memahami ayat-ayat seperti ini, jamaah. Ya. Begitu juga misalnya dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Jin ayat 29. Allah tabaraka wa taala katakan, wa annahu lamma qama Abdullah. Ya. Ketika hamba Allah itu berdiri, yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Hampir-hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan ya untuk mengerumuininya. Ya. Ayat ini mereka katakan, ya, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, ketika hamba Allah itu berdiri kemudian berdoa, maka sebagian dari mereka mengatakan ini boleh zikir, berdoa, berdiri, kemudian goyang-goyang, joget-joget. Apa dalilnya? Ini ayat ini. Benar enggak? Enggak benar. Ya, mereka legalkan apa? Kesesatan mereka. Itu kan walamma qama Abdullah wa annahu lamma qama Abdullah, ketika hamba Allah berdiri kemudian yad'u, berdoa, beribadah, artinya berdiri, beribadah, berzikir, berdoa, joget-joget. Ini yang mereka jadikan sebagai landasan dari amalan mereka. Ya, mereka salah dalam memahami dalil. Ya. Dan para ulama menjelaskan di antara hikmah adanya ya ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat, ya, adalah apabila seandainya ya Al-Quran ini semua adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas semuanya, ya, maka akan terluput di sana hikmah yang besar untuk menguji keimanan manusia, ya, untuk menguji benar tidak keimanan orang ini, ya, atau ternyata ada masalah dalam hati-hati mereka. Buktinya apa? Nanti mereka takwil ayat tersebut. Mereka main-mainkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau semuanya ayat muhkamat, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka tidak ada celah bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya ini, ya, untuk memain-mainkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, untuk mentakwil-takwilnya tidak ada celah. Kenapa? Karena ayat muhkamat itu semuanya sudah jelas, ya, udah jelas sekali, terang menerang. Ya, tidak ada celah bagi mereka untuk mentakwil-takwilnya. Ya, makanya nanti ya, dengannya akan diketahui ya penyimpangan orang-orang tersebut. Dari mana? Dari ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya, diketahui ya
penyimpangannya dalam masalah akidah. Oh, ternyata seperti ini. Kenapa tuh dari ayat ini mereka mainkan, mereka takwil, mereka ubah-ubah, mereka tahrif, ya. Mereka taktil, ya, mereka tahrif, taghyir, ya, takyif, tanya bagaimana? Ya. Dari mana? Dari ayat-ayat mutasyabihat sebagian besarnya. Ya. Dari sana kita bisa mengetahui penyimpangan manhajnya. Oh, seperti ini manhaj ustaz ini rupanya. Ya, seperti ini ya penyimpangan dari ya dai ini. Ya. Diketahui jamaah dari mana? Dari ayat-ayat mutasyabihat biasanya. Dan seperti inilah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka mainkan pada ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa ada ayat muhkamat? Ayat muhkamat sudah jelas. Ya, semua orang mengetahuinya. Maka yang ada celah bagi mereka untuk mengotak-ngatiknya adalah ayat mutasyabihat. Ya, dan ini tidak diketahui oleh orang-orang awam. Ya, orang-orang awam tidak faham. Ya, orang-orang awam, orang-orang jahil yang tidak pernah belajar misalnya. Ya, awam, ya cuman Islam KTP gitu kan. Ya. Sewaktu dibawakan dalil, dalil enggak? Dalil, ya ada dalilnya. Nah, mereka manut-manut saja, ya kagum-kagum aja, masya Allah, retorikanya ya jago, masya Allah, ustadznya lucu ya, ya ingat ya lucunya gitu kan. Yang penting, subhanallah ustadznya ganteng, ya. Ngomongnya pandai, lancar dia ngomongnya, ndak ada titik komanya gitu kan, lancar sekali kayak kereta api, ya subhanallah. Ya. Ini pandangan orang-orang awam seperti ini. Ya, yang penting kan ada dalilnya Ustaz. Nah, ya alul bidah semuanya pakai dalil. Ya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada. Ya, makanya kita lihat bagaimana sewaktu Khawarij dahulu, sewaktu didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang ingin membantah mereka, menyampaikan hujjah di hadapan mereka. Apa kata mereka? Kata orang-orang Khawarij, la tujadiluh, jangan kalian berjidal dengannya. Itu Ibnu Abbas datang, jangan jidal dengan Ibnu Abbas. Balhum qaumun khasimun, ya, karena sungguhnya itu mereka itu adalah orang-orang yang suka apa? Suka berjidal, suka berdebat. Ya. Mereka bawakan ayat-ayat. Ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala tujukan untuk orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, dibawakannya kepada Ibnu Abbas. Pakai dalil enggak? Pakai dalil. Ibnu Abbas dibilangnya orang yang suka berjidal. Ini ayat Al-Qur'anul Karim. Dalam Quran soal Zuhruf ayat 58. Ya. Balhum qaumun khasimun, kata mereka. Ya. Karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang suka berjidal, orang-orang kafir Quraisy itu suka berjidal. Ya, Allah ingatkan, tapi mereka bawa ayat ini untuk siapa? Untuk Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia. Ya. Ahli tafsir Al-Qur'an yang didoakan oleh Nabi yang mulia SAW. Ini luar biasa. Ya. Orang Khawarij juga pakai dalil, akhi. Jangan antum kira orang Khawarij ya tidak pakai dalil. Hafal Quran, tidak hafal Quran. Ibadahnya luar biasa. Ya, orang Khawarij tersebut. Ya. Tapi kita lihat tadi dalil yang ditujukan untuk orang-orang kafir, dia tujukan kepada Ibnu Abbas, ditujukan kepada para sahabat. Ya ini kan nyeleneh. Ya. Masalah ini. Ya. Dan orang-orang al-bidah, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya mereka selalu saja ya senantiasa memakai ayat-ayat mutasyabihat untuk melegalkan amalan mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk melegalkan amalan kebid'ahan mereka, membolehkan kesesatan mereka. Ya. Dan tadi kita katakan para ulama mengetahuinya. Ya, para ulama faham, oh ini tidak benar. Ya. Ini salah ini. Maksud dalil ini bukan untuk ini. Ya. Maksudnya adalah untuk yang ini, gitu kan? Ini ayat untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang muslim. Ya. Para ulama mengetahuinya. Ya. Kalau orang-orang awam ini akan tertipu, ya, tertipu dengan indahnya retorika, ya, indahnya penampilan. Ya. Padahal pemahamannya adalah pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang membuat banyak dari kaum muslimin yang gagal faham. Ya. Padahal masalah mereka itu adalah bukan pada dalilnya. Makanya
para ulama menjelaskan sebab seorang itu sesat itu ada dua. Yang pertama adalah sebab mereka sesat dalam memahami agama Islam. Yang pertama adalah dikarenakan mereka tidak mau pakai dalil, tidak mau ngambil dari Al-Quran, tidak mau ngambil dari hadis. Mereka akan sesat, salah dalam memahami agama. Ya. Mereka ngambil dari mana? Dari akal-akal mereka, dari ro'yu mereka, dari kepala-kepala mereka. Ini sebab kesesatan yang pertama. Sebab kesesatan yang kedua adalah mereka tidak mau memahami dalil sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini yang menjadikan mereka sesat, salah dalam memahami agama Islam. Yang mereka fahami Al-Quran sesuai dengan kehendak hati mereka. Mereka tafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, akhirnya banyak dari kaum muslimin yang salah dalam memahami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah apabila seandainya Al-Quran ini semua di dalamnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Tadi kalau semuanya muhkamat maka akan jelas. Ya, akan jelas sekali. Tidak ada celah untuk orang-orang yang ada penyakit di hatinya untuk menampakkan penyakit tersebut. Ya. Sedangkan apabila semua ayat dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat semuanya, maka ini pun akan muskilah juga. Ya, akhirnya orang-orang tidak tahu. Ya, semua orang tidak tahu jadinya. Ya, maka akan terluput status Al-Quran sebagai apa? Petunjuk dan penjelas bagi manusia. Ya, karena ayat-ayat mutasyabihat tadi tidak semua orang yang mengetahui maknanya. Nah, tapi Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Selanjutnya ya kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.